salam dan bahagia selalu. Selamat pagi Pak Faldus. Oke, Komando, bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan Pak Faldus, kabarku baik pada pagi hari ini. Kalau Pak Faldus sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Menurut saya juga pada saat ini dalam keadaan sehat dan puji Tuhan saya juga baik-baik saja. Baik Komando, sesuai dengan janji saya kemarin bahwa hari ini saya akan melakukan observasi dengan Komando. Oke, siap Pak Faldus. Semoga nanti Komando selalu siap dan semangat untuk melaksanakan kegiatan observasi hari ini. Oke, selalu siap. Baik Komando, sebelum saya melakukan observasi sebentar, ada beberapa hal yang saya ingin tanya. Bisa Komando? Bisa Pak Faldus. Komando ingin membawakan mata pelajaran apa? Oke, baik Pak Faldus. Yang saya ingin bawakan sebentar yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Luar biasa Komando. Itu mengajar di kelas berapa? Di kelas 5 Pak Faldus. Oke Bapak Komando, mungkin bisa sampaikan tujuan yang hendak dicapai pada mata pelajaran yang kelas ini. Baik Pak Faldus, tujuan yang ingin dicapai dalam mata pelajaran ini yang pertama, agar peserta didik bisa mendesain percobaan sederhana untuk membuktikan sifat cahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, agar peserta didik bisa menjelaskan sifat-sifat cahaya berdasarkan hasil pengamatan atau percobaan. Itu tujuan pembelajaran sebentar. Oke, mantap sekali Komando. Semangat terus untuk bergerak Komando. Sama-sama Pak Faldus. Oke, baik. Komando, mungkin apa yang menjadi fokus dari area pengembangan materi atau tujuan pembelajaran yang ingin hendak ingin Bapak bawakan sebentar? Baik, terima kasih Pak Faldus. Yang ingin menjadi fokus utama saya dalam melaksanakan pembelajaran salah satunya adalah membangkitkan minat siswa dalam belajar. Itu yang pertama. Lalu yang berikut, saya akan membawakan pembelajaran ini yang berdiferensiasi. Oke, luar biasa sekali Komando. Menurut Komando itu apa yang menjadi alasan Bapak sehingga jawaban Bapak tadi itu menjadi fokus utama Komando? Baik Pak Faldus, alasan saya untuk membangkitkan minat belajar siswa itu karena anak-anak kurang bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Dan untuk itu saya ingin membawakan ice breaking atau yel-yel atau metode yang bervariasi agar dalam keadaan apapun mereka tetap semangat untuk mengikutinya. Lalu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan yang saya pelajari Pak Faldus, di mana pembelajaran ini merupakan suatu pendekatan dalam pengajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam di antara siswa dalam sebuah kelas. Tujuannya adalah untuk menciptakan pengalaman belajar yang inklusif dan relevan bagi semua siswa, menghormati keberagaman dalam gaya belajar dan kemampuan mereka. Oke, super sekali Komando. Mungkin Bapak bisa memberikan gambaran terkait dengan strategi yang ingin Bapak terapkan nanti agar sesuai dengan fokus yang hendak dicapai. Baik, strategi yang saya ingin lakukan yang pertama, tentu saja saya menggunakan metode yang bervariatif, tidak monoton, dan mengajak siswa untuk berdiskusi. Yang pertama. Yang kedua, saya akan menanyakan perasaan mereka, lalu menyediakan beragam materi dari sumber daya yang dapat membantu siswa sesuai dengan gaya dan tingkat pemahaman mereka dengan melalui 3 strategi. Yang pertama, diferensiasi konten, proses maupun produk. Super sekali Komando. Baik Komando, terima kasih banyak untuk waktunya dan mohon izinkan saya sebagai Komando untuk masuk bersama dengan Komando untuk melakukan observasi di kelasnya Komando. Yang menjadi fokus observasi saya sebentar Komando terkait dengan area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi. Jadi terima kasih banyak untuk waktunya dan izinkanlah saya untuk masuk bersama dengan Komando. Sama-sama Pak Faldus. Selamat siang Komando, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, silakan duduk. Terima kasih.
semangat dangding dong? Tahu. Oke. Tepuk semangat. Materi kita hari ini, satu orang memimpin kita dalam doa. Anak-anak, bagaimana perasaan anak-anak sampai dengan saat ini? Kita akan bagikan stiker ini sebentar. Anak-anak tulis perasaan kalian sampai dengan saat ini. Perasaan masing-masing, jangan tanya ke teman. Tulis di stick note ini, lalu ditempelkan di depan sebentar. Siap? Siap. Oke, ambil satu lembar stick note itu, tulis nama kalian, lalu di bawahnya tulis perasaan kalian. Sudah, silakan tempel di depan. Silakan tempel di sini perasaan kalian. Mulai dari atas. Oke, baru 3 orang. Oke, baik. Terima kasih buat anak-anak sekalian. Kalian sudah menulis perasaan kalian saat ini. Pak sudah melihat tidak ada yang merasa sedih. Semuanya senang dan bahagia. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu. Anak-anak sekalian, tadi kita sudah diberikan semangat, kita punya rasa semangat, tidak ada yang rasa sedih, tetapi semuanya merasa bahagia. Oleh karena itu, sekarang kita masuk pada materi kita yang akan kita belajar bersama pada siang hari ini. Siap? 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 Siap. Selalu siap. Ya. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Sama-sama. Melihat karena cahaya,
cahaya dan sifat-sifatnya. Ya, itu yang kita pelajari hari ini. Apa tujuannya? Apa tujuannya pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, anak-anak sekalian, agar kalian bisa mendesain percobaan sederhana untuk membuktikan sifat cahaya. Sekali lagi, agar anak-anakku sekalian bisa mendesain percobaan sederhana untuk membuktikan sifat-sifat daripada cahaya itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kalian bisa menjelaskan sifat-sifat cahaya berdasarkan hasil pengamatan atau percobaan. Nanti kita lakukan demonstrasi sebentar. Ya, itu akan dilakukan pada saat kita melakukan diskusi kelompok. Kita akan melakukan demonstrasi itu di dalam diskusi kelompok. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini, anak. Sebelum kita melanjutkan materinya, kita diminta untuk membuka buku topik A di halaman kedua. Baca itu topik A. Sudah? Oke. Sekarang mau tanya. Setelah kalian baca tadi di topik A-nya itu, sekarang coba anak-anak renungkan, oh ini ada dalam pengalaman hidup saya. Ada? Contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Ada yang bilang ada tadi. Contohnya seperti apa? Misalnya, Pak pada pagi hari ini melihat taman di depan kelas 5 itu sangat indah bunganya. Dari mana Pak bisa mengetahui bahwa taman di luar itu sangat indah? Karena saya bisa melihat tanaman. Kalau melihat teman di samping tidak pernah. Bagaimana wajah teman di samping kita? Bagaimana wajah guru kita? Dari mana kita bisa mengetahuinya? Karena kita bisa melihat karena adanya cahaya yang masuk pada mata. Ya. Di topik A tadi bercerita tentang seorang anak yang pergi ke kolam. Apa yang terjadi di kolam? Halo? 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 Apa yang terjadi di kolam? Hah? Melihat apa? Kolamnya dangkal. Dari mana anak itu mengetahui bahwa kolamnya dangkal? Ya, karena ada cahaya yang masuk ke kolam. Ya, karena ada cahaya yang masuk ke kolam. Dari mana sumber cahayanya? Dari matahari. Apa yang kalian ketahui tentang cahaya? Cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar. Contohnya bulan, matahari, lampu, api. Dengan bersinar memungkinkan mata kita untuk menangkap bayangan benda-benda yang ada di sekitar kita.
ketahui apa saja? Sumber cahaya, matahari, apalagi? Api. Apalagi? Lampu. Apalagi? Lilin. Selain lilin, apalagi? Apa? Senter. Pernah melihat cahaya pada malam hari? Cahaya apa? Bulan dan selain bulan dan bintang, lampu rumah, lampu oto juga, lampu motor. Itu yang kita sering melihat pada malam hari. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada kegiatan diskusi, yaitu melakukan demonstrasi. Nah, kegiatan ini sebentar untuk mengetahui bagaimana sifat-sifat daripada cahaya itu sendiri. Kelompok 2. Perhatikan di situ. Siapkan alat tambahannya itu. Metodenya itu ada langkah-langkah atau cara kerjanya. Perhatikan baik-baik cara kerjanya. Dan di akhirnya itu ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Untuk mengetahui setelah hasil demonstrasi itu, untuk mengetahui sifat-sifat daripada cahaya itu sendiri. Halo. Halo. Masih semangat? Masih semangat? Oke, sebelum kita lanjut dengan kegiatan demonstrasi kita ini, saya minta untuk kita semua untuk berdiri. Ayo teman-teman, melatih konsentrasi. Apakah ada yang saat ini konsentrasinya tidak ada di dalam kelas? S-nya adalah lawan kata. Ketika Pak mengatakan maju, lawan katanya apa? Berarti harus ke belakang. 1, 2, 3. Maju. Maju. Mundur. Mundur. Maju. Maju. Kiri. Kanan. Ya, sampai di lawan kata kiri dan kanan masih ada yang salah. Berarti kurang konsentrasi itu. Kurang konsentrasi. Sekali lagi. Sekali lagi. Kiri. Kiri. Masih ada yang salah. Kalau ke kiri berarti lawan katanya ke kanan. Berarti maju. Maju. Mundur. Kanan. Kanan. Kiri. Maju. Oke, terima kasih. Ternyata masih konsentrasi. Oke, kita lanjut dengan kita. Ya, baik. Pak berharap di dalam diskusi ini, halo. Di dalam diskusi kita harus saling menghargai pendapat. Ya. Kita harus saling menghargai pendapat. Tanya teman, bagaimana menurut pendapat kamu jawaban ini? Harus saling bekerja sama. Penting itu bekerja sama.
agar segala dalam pekerjaan kita cepat selesai. Sudah? Nanti tulisnya, kalau kalian punya tulisnya di belakang. Di belakang sini, tulis jawabannya. Tulis sebelah bawahnya. Ya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya juga. Setelah tulis jawabannya, tulis juga nama kelompok. Ingat, jawaban itu berdasarkan hasil demonstrasi kelompok kalian. Sekali lagi, di dalam kelompok harus saling bekerja sama. Ya, harus saling bekerja sama, harus saling bertanya bagaimana menurut pendapat kamu tentang ini. Sudah? Sudah, boleh. Oke, kalau kelompok ini sudah. Diskusi harus tertib. Yang kedua, harus saling apa? Dengar pendapat. Ya. Wajib masing-masing anggota kelompoknya mengajukan pendapatnya. Kelompok 2 sudah? 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 Kelompok 3? Sudah? Sudah? Kelompok yang di sana sudah? Oke. Masing-masing kelompok utus satu orangnya untuk maju ke depan. Bapak dengan membaca jawabannya. Ayo. Sendok yang ada di dalam gelas yang berisi air membentang dan membesar. Ya. Sendok yang ada di dalam gelas Yang berisi air membesar dan membesar. Menurut jawaban dari kelompok 1 berdasarkan hasil demonstrasi mereka, di mana sendok dimasukkan di dalam gelas yang berisi air. Hasil penglihatan mereka bahwa membengkok dan membesar. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Mari kita berikan tepuk tangan. Kelompok 2. Cahaya merambat lurus. Ya, berdasarkan hasil pengamatan dan demonstrasi mereka dari kelompok ini, ya, bahwa sifat dari cahaya itu adalah cahaya merambat lurus. Ya. Kelompok 3, mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Ya. Nama kelompok kami Destanya Mumur, Yudhari, Basmati, Stella Triamur, Elsiani, Chandra, Amelia, Teresa Hari, Archimedes Nana. Jawaban yang pertama, cahaya berbentuk bayangan. Jawaban yang kedua, cahaya memantul. Ya.
membentuk bayangan. Yang kedua, cahaya dapat memantul. Itu berdasarkan hasil pengamatan dan demonstrasi di dalam kelompok mereka setelah mereka melakukan percobaan tadi. Ya, mari kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih telah melakukan diskusi kelompoknya dan juga melakukan percobaan atau demonstrasi di dalam kelompoknya untuk mengetahui sifat-sifat daripada cahaya itu sendiri. Ya, anak-anak sekalian, sifat-sifat daripada cahaya itu sendiri, yang pertama, cahaya merambat lurus. Di kelompok 2 tadi, mereka melakukan percobaan, yaitu dengan cahaya senter. Ya, dengan cahaya senter 3 bidang karton yang dibuat lubang. Nah, cahaya yang dipantulkan oleh senter itu tadi, ya, cahaya yang dikeluarkan oleh senter itu dia merambat lurus. Itu salah satu contoh. Contoh lain lagi anak-anak sekalian, ketika kita melihat matahari yang masuk melalui celah-celah kecil. Ya. Sering di pagi hari, kalau kita buka jendela, maka cahaya yang masuk melalui apa? Melalui celah jendela. Itu salah satu contoh. Itu salah satu contoh. Atau kita berteduh di bawah pohon, yang satunya ditutup oleh matahari, ditutup oleh daun. Kita melihat ada cahaya matahari di sebelahnya. Nah, itu adalah salah satu contoh cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah kecil. Kita melihat di situ ada sinar mataharinya yang terpancar di tanah misalnya. Yang kedua, cahaya bisa menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda bening. Nah, dari mana kita mengetahui bahwa di luar cuacanya sangat panas? Atau dari mana kita mengetahui bahwa di sebelah bawah itu ada gedung? Ada gedung kantor desa, ada jalan raya, ada pohon. Apa? Bisa melihat. Melalui apa? Hah? Coba perhatikan keluar. Perhatikan keluar. Coba perhatikan ke sana. Di balik tembok ini. Sekarang Pak mau tanya, apa yang kelas 3 lakukan sekarang? Ya? Kenapa? Dari mana kita tidak tahu? Kenapa kita tidak tahu? Nah, karena cahaya tidak bisa menembus tembok atau gelap. Seperti kita lihat di luar tadi, kita melihat bahwa di luar sangat cerah mataharinya. Dari mana kita tahu? Karena kita bisa melihat melalui kaca jendela yang bening. Ya. Lalu yang berikut, cahaya bisa dibiaskan. Cahaya bisa dibiaskan. Nah, seperti yang dilakukan oleh teman-teman kalian tadi, yang di kelompok 1. Mereka melakukan demonstrasi di mana sendok yang masuk di dalam gelas yang sudah berisi air. Dari awal, di awal mereka melihat sendoknya kecil, tetapi begitu masuk di dalam gelas yang sudah berisi air, mereka melihat sendoknya besar. Karena ada cahaya yang masuk ke dalam gelas yang membuat apa? Cahaya di dalam gelas membias. Lalu yang keempat, cahaya bisa diuraikan. Ya.
cahaya bisa diuraikan. Kalian pernah melihat pelangi di saat setelah hujan berhenti? Pernah? Kalian pasti sering dengar lagu Pelangi, pelangi alangkah indahmu. Nah, mengapa sampai terjadi demikian? Mengapa sampai terjadi adanya pelangi? Mengapa sampai terjadi adanya pelangi? Diciptakan oleh Tuhan. Yang lain, menurut Putra, karena diciptakan oleh Tuhan. Ya, mari kita berikan tepuk tangan untuk Putra. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kalau kita berikan tepuk salut kepada teman yang sudah menjawab, jangan ke tepuk salut ke diri kita sendiri, tetapi ke teman. Mengucapkan terima kasih kepada teman, memberikan salut kepada teman yang sudah memberikan jawaban. Menurut dia tadi karena ciptaan Tuhan. Yang lain lagi? Karena adanya hujan. Karena adanya hujan. Ya, yang lain lagi? Karena cahaya yang diuraikan. Yang lain lagi? Yang kelima, cahaya. Ketika cahaya dihalangi akan membentuk bayangan. Di pagi hari, salah satu contohnya di pagi hari, ketika matahari terbit dari timur. Ketika matahari terbit dari timur, kita berdiri tegak di atas lapangan. Kita melihat bayangan kita sendiri. Dari mana bayangan itu berasal? Karena ada benda yang menghalangi sinar matahari. Mengapa sampai adanya bayangan kita? Karena kita sudah menghalangi pancaran sinar matahari. Kita melihat di luar lapangan sekarang, kita tidak melihat bayangan. Karena apa? Matahari dia memancarkan langsung ke lapangan. Tetapi kalau kita melihat pohon ada bayangannya, karena itu tadi karena cahaya matahari yang dihalangi oleh pohon tersebut. Oke, sampai di sini sudah paham? Sudah. Sifat daripada cahaya. Yang pertama, cahaya merapat lurus. Yang kedua, cahaya bisa menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya bisa dijelaskan. Yang keempat, cahaya bisa diuraikan. Yang kelima, cahaya bisa diuraikan berbentuk bayangan. Bagaimana? Sudah mengerti tentang sifat-sifat cahaya? Sudah mengerti? Sudah? Kalau ada yang belum mengerti, silakan bertanya. Banyak sekali contohnya. Contoh cahaya merambat lurus dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satunya tadi yaitu cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah kecil. Yang kedua, cahaya bisa menembus benda bening. Contohnya plastik, terus plastik bening, kaca, bisa kaca bening, gelas bening. Pokoknya benda-benda yang bening itu yang bisa menembus apa? Cahaya. Lalu yang berikut, cahaya bisa dibiaskan, cahaya bisa diuraikan. Sifat cahaya yang lain, cahaya dapat dipantul. Cahaya dapat dipantul. Ketika kita berdiri di depan cermin, kita bisa melihat bayangan diri kita sendiri. Kenapa? Cahaya yang masuk ke cermin
dan dari cermin akan pantul ke mata kita, sehingga kita bisa melihat bayangan kita sendiri di dalam cermin. Itu salah satu contoh cahaya bisa dipantul. Bagaimana, sudah paham? Baiklah anak-anak sekalian, hari ini materi kita sampai di sini. Terima kasih untuk hari ini, kalian sangat luar biasa. Ya, sebelum kita akhiri materi kita hari ini, Pak mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah menerima materi kita hari ini? Satu-satu. Bagaimana Riko perasaannya? Senang. Rafi? Senang. Apa yang membuat Rafi senang? Karena bisa belajar bersama. Kalau teman kita yang sekolah? Senang. Apa yang membuat Anda senang? Karena duduk bersama. Kalau Ernest merasa senang atau kurang senang atau kurang bahagia, sedih? Tidak. Bagaimana perasaannya? Senang. Kalau Tino? Senang. Siapa yang merasa sedih? Siapa yang merasa kurang bahagia? Ya, berarti semuanya senang. Ya. Pak juga merasa terima kasih karena kalian sudah merasa senang, sudah merasa bahagia untuk setelah menerima materi hari ini. Materi hari ini ya, sangat berguna bagi kita semua. Dan materi hari ini juga sudah pernah kita alami setiap hari. Penting untuk belajar materi ini juga. Ya. Paham? Sehingga kalau pulang ke rumah ketika orang tua tanya, tadi kamu belajar tentang apa? Oh, kami tadi belajar tentang sifat-sifat cahaya. Oh, berarti kalian masih ingat materi hari ini. Ketika masuk pelajaran berikutnya, ketika Pak tanya, masih ingat tentang materi sifat-sifat cahaya? Apa saja sifat-sifat cahaya? Pasti kalian jawab. Kenapa? Setelah Pak tanya tadi, bagaimana, sudah mengerti? Ya sudah, semuanya jawab sudah. Bagaimana perasaannya? Senang. Ada yang senang karena duduk bersama dengan teman. Ada yang senang karena bisa berbagi pendapat dengan teman. Oke, terima kasih untuk anak-anak sekalian. Hari ini sangat luar biasa. Sekian dan terima kasih.